Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama masih beribadah di dalam keluarga kita masing-masing pada Minggu 31 Mei 2020. Dan marilah kita bersama-sama memasuki ibadah keluarga ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara yang terkasih, Roh Kudus yang dijanjikan Allah telah diterima oleh para murid. Dan Roh Kudus itu memampukan para murid, menjadikan kekuatan bagi para murid untuk melakukan panggilan Allah dan menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur oleh karena Roh Kudus sudah dicurahkan bukan hanya kepada para murid, tetapi kepada semua orang percaya, kepada kita semua. Dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan Kidung Jemaat 237, bait 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, saat ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang terambil dari Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah.
melalui firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini menyatakan bahwa setiap kita yang mau hidup di dalam roh dan di dalam kehidupan kita mau untuk dituntun oleh Roh Kudus, maka merupakan anugerah bagi kita karena kita akan disebut anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita akan menerima berkat anugerah dan rahmat-Nya. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita sambut firman Tuhan ini dengan menaikkan kidung jemaat 240A bait 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam ungkapan syukur kami, oleh karena Engkau adalah Allah yang telah memberikan keselamatan bagi kami. Engkau adalah Allah yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Dan Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Segala puji syukur hanya kepadamu. Engkau adalah Allah yang maha mulia, dan Engkau adalah Tuhan yang layak disembah. Dan di dalam syukur kami melihat keberadaan kami ya Tuhan, selaku ciptaan Tuhan, selaku manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan seringkali kami juga mencari jalan sendiri. Kami ingin lepas daripadamu ketika kami menjalani hidup kami. Seringkali dengan sengaja kami berbuat dosa, walaupun kami tahu bahwa apa yang kami lakukan adalah salah. Oleh sebab itu ya Tuhan kami Yesus Kristus, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami, tahirkanlah kami, dan tolonglah kami supaya kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Dan biarlah karya-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa beserta dengan kami, terlebih saat ini ketika kami semua umat di seluruh dunia dan juga Indonesia, bahkan jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, mengalami persoalan yang sama.
di mana penyebaran virus corona kian merebak dan bahkan banyak korban-korban atau banyak penderita yang saat ini belum sembuh. Bahkan Tuhan, semakin banyaknya penderita yang terserang virus corona ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Kuasa-Mu lah yang akan menyelamatkan kami dari virus ini. Dan kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu. Bersegeralah menolong kami ya Tuhan. Bersegeralah menolong kami karena kami sudah semakin jenuh. Kami sudah semakin bingung. Bahkan kami semakin takut oleh karena kondisi saat ini belum kunjung usai. Berikanlah mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan. Angkatlah virus ini dari muka bumi ini. Sembuhkanlah kami semua. Sembuhkanlah para pasien corona yang saat ini dirawat. Engkau juga akan melindungi kami dan menyelamatkan kami oleh karena kuasa darah-Mu saja. Dan Tuhan, banyak dari kami yang berjuang untuk melawan penyebaran virus corona ini, terlebih di medis, yang mereka rela mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan banyak dari tim medis juga yang rela kehilangan nyawanya. Para pemerintah, aparatur juga berjuang bersama dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Sertai dan berkati mereka. Lindungi para tim medis, aparat ataupun juga pemerintah kami. Berikanlah kebijaksanaan dan kekuatan untuk melawan virus corona ini. Dan juga kami selaku warga negara. Tuhan, masih banyak di antara kami yang abai. Masih banyak di antara kami yang tidak peduli. Bukan hanya keselamatan orang lain, tetapi keselamatan diri kami sendiri. Masih banyak yang bertindak seenaknya sendiri. Masih banyak yang tidak mau mendengarkan apa yang menjadi himbauan-himbauan pemerintah. Ampunkanlah kami. Dan biarlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu dapat sadar dan dapat berjuang bersama melalui peran kami sesuai yang diinstruksikan oleh pemerintah. Kami juga menyerahkan pergumulan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya di dalam pandemi ini gereja-gereja Tuhan terus dapat melayani Engkau di tengah situasi yang ada dengan penuh kreatif, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Engkau berkati juga kami semua di dalam pergumulan kami masing-masing, berkaitan dengan keluarga kami, berkaitan dengan pekerjaan kami, berkaitan dengan harapan-harapan keluarga kami, berkaitan juga dengan kehidupan kami bersama-sama di lingkungan masyarakat. Engkau Allah yang akan beserta kami. Engkau Allah yang akan memampukan kami. Kami hanya berserah kepada-Mu. Tuhan, saat ini kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu akan suara-Mu yang sudah lama tidak dapat kami dengar di gereja-Mu, di rumah-Mu. Saat ini kami hanya bisa mendengar firman-Mu di dalam rumah kami masing-masing. Dan biarlah Engkau tetap berfirman untuk kami, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita pergumulkan secara bersama-sama terambil dari Yohanes 7 Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai 39. Yang demikian sabda firman Tuhan.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita tentunya kita tidak bisa dilepaskan dari air. Air adalah kebutuhan yang mendasar di dalam kehidupan kita. Tanpa air tentunya tidak akan ada kehidupan, karena segala macam bentuk kehidupan itu bergantung pada air. Tanaman dapat tumbuh kalau ada air yang ada di dalam tanah. Hewan semuanya tidak dapat hidup tanpa ada air. Sehingga dapat dikatakan bahwa air adalah kebutuhan mendasar dari hidup ini, dari kehidupan. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa ada air maka akan ada kematian. Dan semuanya akan berusaha untuk mendapatkan air. Contohnya Tanaman itu akan berusaha mendapatkan air dengan cara akar itu menjalar ke dalam tanah untuk mencari air. Hewan-hewan juga demikian. Ketika ada kekeringan, tentunya banyak hewan akan pindah dari tempat yang kering itu menuju tempat di mana ada sumber mata air atau ada air. Bahkan kita sebagai manusia juga demikian. Kita berusaha untuk mendapatkan air. Ya kalau di sekitar kita ya dengan membuat sumur. Bahkan ketika sumber air itu masih kecil, berusaha sumur itu diperdalam supaya mendapatkan sumber air yang baik. Tidak ada yang tidak membutuhkan air. Semuanya membutuhkan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajar pada para murid-muridnya tentang air, di mana air ini menjadi sumber kebutuhan mendasar atau sumber dari segala macam kebutuhan. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid di dalam pengajarannya, "Barang siapa haus, hendaklah dia datang kepada Yesus." Yesus mengangkat air karena pada waktu itu air juga menjadi kebutuhan sehari-hari dari dulu sampai sekarang, termasuk kebutuhan kita sebagai manusia. Karena dengan tercukupinya air, maka tubuh kita akan cukup cairan. Karena dikatakan, ada yang mengatakan bahwa tubuh kita 70% itu adalah air atau cairan. Sehingga ketika tubuh kita kurang cairan, yang terjadi tubuh menjadi lemas, tak berdaya. Kita mungkin bisa berhenti atau tidak makan dalam kurun waktu tertentu, tetapi ketika kita tidak minum, itu akan berbeda. Akan sulit bagi manusia untuk tidak minum. Menahan haus itu sulit. Lebih gampang menahan lapar daripada menahan haus. Karena memang air adalah kebutuhan yang mendasar. Di samping air dapat memenuhi kebutuhan cairan tubuh, menjaga stamina, kesegaran tubuh, air juga bermanfaat bagi kelembapan kulit. Jadi kulitnya tidak mudah kering, kulitnya menjadi sehat.
Di samping itu, air juga dapat membuang racun dalam tubuh. Nah, dengan ketika ada himbauan, misalnya ketika kita alergi obat, ya diminta untuk minum air putih sebanyak-banyaknya supaya segera obat itu, ya, alergi itu segera hilang. Karena dengan kita minum banyak, maka kita juga akan membuang kotoran dari dalam tubuh kita. Dan air itu juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk membersihkan segala sesuatu. Habis makan kita cuci piring, kita cuci gelas dan lain sebagainya. Bahkan perabot-perabot rumah tangga yang kotor dapat kita bersihkan menggunakan air. Bahkan menjadi sumber tenaga, karena air dapat digunakan menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air. Dan inilah karena begitu besarnya manfaat air dan menjadi suatu kebutuhan, Yesus mengangkat pembicaraannya dengan perumpamaan air. Apa yang dimaksudkan Yesus? Hai, barang siapa yang haus, datanglah kepada Aku. Yesus mengatakan dan mengajak, mengundang siapa yang haus, siapa yang merasa kering, siapa yang membutuhkan air, datang kepada Dia. Yesus mengajak para murid dan para pendengar waktu itu, bahkan kita, untuk datang dikala kita kehausan. Karena Yesus memiliki air yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan tidak hanya sekedar air, tetapi Yesus memiliki air kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani hidup. Yesus mengatakan, barang siapa haus, datanglah. Apa yang dimaksud makna datang? Apa sekedar datang saja? Apa sekedar mendekat saja? Tidak. Yang dimaksud datang kepadanya adalah percaya kepadanya. Secara umum kata percaya berarti memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang didengar itu adalah benar. Memiliki keyakinan atau menganggap bahwa orang yang berbicara itu, orang itu berbicara benar, jujur. Kemudian percaya juga dapat diartikan bahwa orang tersebut dapat menolong saya. Jadi percaya adalah suatu keyakinan bahwa sesuatu itu benar, bahwa orang itu berkata benar, bahwa orang itu bisa menolong saya. Sehingga dengan demikian ketika Yesus mengatakan datanglah mendekat, dimaksudkan orang itu supaya percaya, kita percaya kepada Yesus. Artinya bahwa kita harus yakin benar bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kita yakin bahwa Yesuslah yang memberikan keselamatan dan pengampunan dosa. Kita harus yakin bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahwa mujizat-mujizatnya itu benar nyata. Kita harus yakin bahwa firman Tuhan itu menuntun orang dalam kebenaran. Dan kita harus yakin bahwa Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan kita. Bukan salah satu, tapi satu-satunya. Kalau satu-satunya ya hanya Yesus saja. Setiap orang yang mau datang, mau percaya itu dijanjikan air. Dijanjikan air kehidupan. Dia tidak akan haus lagi, dia tidak akan merasa kekeringan lagi. Siapa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan air itu? Yang dimaksud dengan air itu adalah Roh Kudus. Yesus mengatakan barang siapa mendekat dan percaya kepadaku, maka di dalam dirinya akan ada aliran air kehidupan. Aliran air kehidupan yang dimaksud ketika air itu mengalir, maka orang itu akan hidup. Yang dimaksud dengan air adalah Roh Kudus.
Tetapi pada waktu itu Roh Kudus belum datang. Ini Yesus hanya baru memberikan janji. Namun saat ini Roh Kudus sudah hadir. Karena kebaktian kita saat ini adalah kebaktian Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Namun ketika Yesus berbicara itu baru sebatas janji. Namun janji itu sudah digenapi. Yesus mengatakan ketika orang itu percaya kepadanya, maka akan ada Roh Kudus yang mengalir dalam diri orang itu. Kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, bahkan Tuhan Yesus itu adalah sumber kebenaran yang menuju dalam kebenaran, maka Roh Kudus itu akan mengalir dan memampukan kita agar percaya kita itu semakin bertambah. Ketika iman orang itu semakin bertambah, dia tidak akan mengalami kekeringan di dalam dirinya. Apapun yang terjadi, dia tetap akan menjadi pribadi yang kuat. Tidak akan kekeringan rohani. Rohaninya akan terus bertumbuh dengan subur. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri. Sudahkah kita datang kepadanya? Artinya sudahkah kita betul-betul percaya kepada Yesus Kristus? Percaya bahwa dia Mesias, percaya dia yang menyelamatkan, percaya bahwa firman-Nya itu menuntun kita dalam kebenaran, percaya bahwa dia akan senantiasa menolong kita. Percaya itu yang akan memampukan Roh Kudus mengalir dan berkarya dalam hidup kita. Kelegaan akan diberikan. Dalam kondisi apapun damai sejahtera tetap menyelimuti kita. Dalam kondisi apapun kita tidak akan mudah takut, mudah kecewa dan lain sebagainya. Nah, sekarang tergantung kita. Kita sendiri yang bisa tahu apakah air itu sudah mengalir, Roh Kudus itu sudah mengalir dalam diri kita. Nah, kalau Roh Kudus itu belum mengalir dalam diri kita, perlu dipertanyakan, sudahkah kita betul-betul mendekat, sudahkah kita betul-betul percaya kepada Yesus Kristus? Karena Yesus mengatakan, barang siapa mendekat, barang siapa percaya kepadanya, maka Roh Kudus akan senantiasa mengalir. Maka kalau kita belum merasakan aliran Roh Kudus dalam diri kita, ada yang salah. Entah dalam cara kita mendekat, dalam cara kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan tentunya kita semua ingin bahwa Roh Kudus itu memenuhi diri kita, supaya kita tidak kehausan, supaya kita tidak kekeringan, supaya ada semangat yang baru. Dan Roh Kudus inilah yang diumpamakan Yesus sebagai air ini, yang akan memampukan kita membersihkan diri dari segala dosa, yang akan memberikan kekuatan kita untuk menjalani hidup, dan memampukan kita untuk melakukan karya-karya yang besar. Terimalah aliran Roh Kudus dalam diri kita dengan kita berusaha menyiapkan diri agar aliran itu ada dalam diri kita, yaitu dengan mendekat dan percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Saat itu bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan begitu mengasihi kita. Dia adalah Allah yang baik, yang penuh setia, memberikan berkat-Nya, memberikan kehidupan, dan menuntun kita dalam kebenaran. Dan tuntunan kebenaran itu sudah kita dengarkan melalui firman yang kita terima saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan kita akan didasari dengan Mazmur 107
ayat 21 dan 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita bersama-sama mengaturkan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 233 bait 1 dan 2, Roh Kudus turunlah. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang mengingatkan kami bahwa Roh Kudus bukan hanya Engkau janjikan, tetapi Engkau sudah berikan. Dan biarlah Roh Kudus itu dapat mengalir dalam hidup kami, sehingga menjadikan kami, langkah kami hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian. Kami senantiasa beroleh damai sejahtera di dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menyiapkan diri kami supaya Roh Kudus itu betul-betul dapat mengalir memenuhi hidup kami, dengan cara kami senantiasa mendekat dan percaya kepadamu, percaya bahwa Engkau adalah Mesias, percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami, percaya bahwa firman-Mu menuntun kami dalam kebenaran, dan percaya bahwa Engkau senantiasa menolong kami. Dan saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena segala sesuatu yang terjadi dan atas segala sesuatu yang kami terima daripadamu. Biarlah Engkau terima syukur kami, persembahan kami ini, sehingga persembahan ini mendukung pelayanan yang ada di jemaat-Mu. Bahkan kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, memberikan kehidupan kami, apa yang ada di dalam diri kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah dan ibadah keluarga di dalam rumah kami masing-masing, dan kami akan lanjutkan ibadah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah Engkau juga akan berkati di dalam kami melaksanakan aktivitas kami di hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.